kemudian mereka mencari bantuan dan kemudian membentuk tentara di sini di Nusantara, itu kemudian dalam rangka membantu perang mereka di Asia. Nah, termasuk kemudian 1 tahun setelah dibentuknya PETA ya Pembela Tanah Air itu pada Desember 1944 itu juga dibentuk Laskar Hizbullah ya, dengan Kiai Masko dan Kiai Zainal Arifin sebagai pemimpin Hizbullah waktu itu. Ini memang mayoritas diisi oleh orang-orang NU ya. Bahkan tercatat itu dalam buku sejarah yang ditulis oleh Mansur Suramanegara itu sekitar 50.000 orang terdaftar sebagai laskar dan didominasi oleh orang NU. Tetapi tidak bisa dilupakan juga ada Hizbul Waton dari kalangan orang-orang Muhammadiyah. Artinya bahwa semangat jihad itu juga merasuk kepada orang-orang NU waktu itu, kemudian kepada orang-orang Muhammadiyah dan kemudian kepada kaum muslimin secara utuh. Nah, ini yang tidak bisa dilupakan bahwa semangat jihad itu kemudian sangat kental dan sangat dominan waktu itu. Selanjutnya, next. Termasuk kemudian tentara pembela tanah air ya, yang kemudian dikenal dengan istilah PETA itu hampir seluruh elemen pembentuk PETA itu adalah ulama dan santri. Ya. Kalau kemudian kita bisa baca asal usul kemudian terbentuknya PETA itu pun sebenarnya adalah hasil negosiasi tentara Jepang dengan para ulama dan para santrinya itu untuk kemudian membentuk pasukan ya. Dan awal kemudian usulan nama pun kemudian disebut dengan Barisan Pembela Islam. Tetapi karena kemudian ditolak itu oleh Jepang hingga kemudian disepakatilah dengan istilah pembela tanah air gitu. Untuk lebih soft gitu istilahnya ya. Biar tidak terlalu inklusif menurut Jepang waktu itu. Nah, bahkan kemudian para pemirsa sekalian bahwa ketika Jepang membubarkan PETA pun Hizbullah tidak bubar. Artinya jihad itu memang tidak bubar berdasarkan bubarnya PETA. Ya. Maka kemudian Kasman Singodimulyo waktu itu sebagai pimpinan PETA di Daidoncho Jakarta ya, itu kemudian mengeluarkan maklumat pada tanggal 9 Oktober agar para perwira Heho, PETA dan Hizbullah itu bergabung dengan TKR ya. Yang kita tahu TKR ini adalah cikal bakal TNI saat ini. Jadi seluruhnya adalah umat Islam. Nah, kita pun kemudian bisa melihat di sana bahwa Hizbullah itu sebagai brigade paling solid karena komando yang kemudian dibangun adalah komando antara hubungan ulama dan santri. Ya. Jadi ini bukan hubungan biasa ya. Jadi kalau santri itu melihat perintah ulama, biasanya ucapan mereka kan sebenarnya ucapan sami'na wa ata'na ya. Kami dengar dan kami taat. Karena bagi mereka santri itu harus ikut kemana para ulama itu berada. Gitu. Dan ulama pun kemudian akan mengarahkan santri itu untuk tunduk dan patuh kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kemudian terbangun waktu itu. Ya. Jadi artinya bahwa umat Islam waktu itu memang sangat-sangat dominan dalam rangka kemudian membebaskan bangsa ini, memerdekakan bangsa ini dari penjajahan. Baik itu pada penjajahan Belanda atau pada penjajahan Jepang di akhir-akhir menjelang proklamasi. Next ya Pak Nazim. Nah ini yang kemudian saya sampaikan tadi ya. Bahkan pada upaya untuk kemudian mendirikan bangsa ini di dalam sidang BPUPKI ya, itu mayoritas adalah umat Islam. Ya. Bahkan seruan untuk kemudian menjadikan syariat Islam itu sebagai pengatur kehidupan ini dan kemudian menginginkan Islam sebagai dasar negara itu sangat kental dan dominan di waktu itu. Ya. Jadi dari 9 tokoh yang ada di dalam BPUPKI itu kan cuma
beberapa atau satu saja ya, Alexander Maramis itu ya, yang kemudian dari kalangan orang kafir, dari kalangan Kristen waktu itu. Bahkan ketika disampaikan kepada Alexander Maramis untuk kemudian di dalam piagam Jakarta untuk menerima 7 kata itu, kemudian dia mengatakan bahwa saya setuju 200%. Gitu. Itu ucapan Alexander Maramis ketika itu. Ya, tetapi memang ada pengkhianatan dalam buku sejarah yang ditulis oleh Rizky Lesus pun itu disampaikan bahwa pada tanggal 18 ketika terjadi rapat sepihak ya, itu kemudian 7 kata itu dihapuskan hingga kemudian umat Islam kehilangan momentum untuk menerapkan syariat Islam. Ya, inilah yang terjadi. Maka kita bisa lihat ya, ini upaya yang sangat serius. Ya. Jadi memang umat Islam itu dalam rangka mempertahankan kemerdekaan ini sekali lagi dengan semangat dan spirit Islam yang membara waktu itu. Ya. Bahkan kita bisa lihat ya, demi menunjukkan itikat kuatnya bahwa syariat Islam itu adalah tuntutan dari seluruh kaum muslimin, itu Kiai Wad Hashim waktu itu di ruang sidang itu kemudian membawa 52.000 surat dari seluruh ummah yang menginginkan syariat Islam tegak di Indonesia. Ya, ini bisa lihat di buku api sejarahnya Ahmad Mansur Suryanegara. Nah, oleh karena itu, kalau sekarang kemudian jihad ya, sebagai ajaran Islam misalnya, atau kemudian syariat Islam sebagai landasan yang bisa mengatur negara ini menjadi lebih baik dikriminalisasi atau kemudian distigmatisasi dengan stigma yang buruk, saya pikir itu adalah pengkhianatan kepada perjuangan umat Islam. Nah, kita bisa lihat selanjutnya, next di slide selanjutnya. Nah, bahkan setelah kemerdekaan itu terjadi ya, kita tahu tanggal 17 Agustus 45 itu kan proklamasi. Tetapi itu bukan akhir dari penjajahan, karena kemudian Jepang dan Nika itu kemudian datang lagi ke Indonesia, ya. Dan kemudian semangat jihad itu tetap tidak padam. Tanggal 22 Oktober ya, yang kemudian kita peringati hari ini sebagai Hari Santri itu tahun 45, itu sekali lagi Kiai Hasyim Asy'ari memfatwakan jihad melawan Jepang dan tentara Belanda waktu itu. Bahkan kemudian yang kita kenal dengan resolusi jihad itu. Dan inilah membakar semangat kaum muslimin ya, khususnya waktu itu di Surabaya, hingga kemudian mengalahkan pasukan Nika dan Jepang waktu itu. Nah, inilah yang kita bisa lihat. Ini fakta yang tidak bisa terbantahkan bahwa sebenarnya spirit Islam untuk kemudian memerdekakan bangsa ini, kemudian spirit Islam untuk kemudian menjaga ya kemerdekaan ini itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Ya, tidak bisa dialihkan. Tetapi sayangnya bahwa kemudian hari ini kemudian seruan-seruan untuk kembali kepada syariat Islam misalnya, ya, seruan-seruan untuk kemudian menegakkan Indonesia bersyariah misalnya, ya, beberapa kalangan menginginkan itu dianggap sebagai bentuk kriminal, ya, dikriminalisasi, bahkan kemudian hendak dianggap sebagai tindakan subversif untuk membubarkan negara dan seterusnya. Ya. Jadi memang arus kekuatan sekuler hari ini memang berusaha untuk kemudian membendung semangat Islam. Tapi saya yakin itu tidak akan berlangsung lama. Saya pikir lanjut kita ke slide berikutnya. Ini mungkin ingin saya sampaikan ya. Yang paling penting menurut saya ya. Jadi kaum muslimin atau umat Islam ya dalam proses perundingan politik waktu itu pada saat terjadinya perundingan-perundingan untuk kemudian menjadikan Islam sebagai dasar negara itu memang kalah ya, dalam bahasa saya itu secara politik kita kalah. Tetapi itu
apa ya, menurut saya itu adalah eh, ya bahasa orang Bima itu lembu hatinya umat Islam dengan orang-orang sekuler yang kemudian bisa memanfaatkan situasi kita itu hingga kemudian menghapus 7 kata itu ya di dalam Piagam Jakarta. Tapi usaha umat Islam untuk kemudian menjaga kemerdekaan itu pun tidak lekang. Kita bisa melihat ya, pasca kemerdekaan tahun 54. Ini berarti 9 tahun setelah kemerdekaan itu ada konferensi alim ulama di Cipanas ya. Yang kemudian Kiai Wahab Hasbullah, sebagaimana kita tahu Kiai Haji Wahab Hasbullah ini adalah tokoh penting ya dalam pergerakan kemerdekaan ini, baik sebelum kemerdekaan bahkan setelah kemerdekaan dari kalangan tua. Jadi kan dulu ada istilah kaum tua dan kaum muda. Beliau ini dari kaum tua. Kiai Wahab Hasbullah lah yang kemudian datang yang diutus waktu itu untuk kemudian pergi ke Mesir waktu itu ya, pada awalnya ke Mesir untuk kemudian mengikuti konferensi khilafah di Mesir ya, konferensi Islam di Mesir di tahun 1925 ya, 1 tahun setelah runtuhnya khilafah waktu itu. Tetapi karena polemik yang terjadi di Mesir hingga kemudian Kiai Wahab Hasbullah mengalihkan perjalanannya itu ke Hijaz ya, hingga kemudian pecah kongsi antara kaum tua dan kaum muda. Jadi Kiai Wahab Hasbullah kemudian punya ide tersendiri, punya agenda tersendiri untuk datang kepada Ibnu Saud untuk kemudian meminta mereka supaya tidak membongkar makam Rasulullah yang kemudian dikenal dengan Komite Hijaz itu ya. Nah, Komite Hijaz itu sebenarnya adalah komite yang dipersiapkan waktu itu untuk kemudian mengikuti konferensi untuk mengangkat khilafah yang baru setelah khilafah Utsmaniyah tahun 1984 itu kemudian dihancurkan atau dibubarkan oleh Mustafa Kemal. Nah, Kiai Wahab Hasbullah itu sebenarnya masih berharap bahwa negara ini itu adalah pasca kemerdekaan itu diatur dengan syariat Islam. Ya, tetapi kemudian beliau dengan bahasa yang sedikit kompromi ya, mengatakan bahwa presiden di Indonesia itu adalah waliul amri daruri bisyaukah. Jadi pemimpin darurat dengan catatan. Artinya bahwa di dalam konferensi itu ini sebenarnya belum final gitu. Belum final negara ini, belum final. Jadi kalau kemudian mengatakan bahwa negara ini final, sementara founding father ya, founding father itu kan bukan hanya Soekarno saja, ya founding father itu banyak, ya, termasuk Kiai Wahab Hasbullah itu kemudian mengatakan bahwa Presiden Indonesia itu adalah waliul amri bisyaukah. Ini disampaikan dalam konferensi alim ulama di Cipanas tahun 54 itu. Artinya kalau ini adalah pemimpin darurat, itu kan tugas kita belum selesai, gitu loh. Kalau kita menganalogi secara sederhana, misalnya di Bima ini terjadi gempa bumi misalnya, sehingga kemudian rumah-rumah itu hancur dan orang itu hanya bisa tinggal di tenda-tenda. Bahwa tenda itu adalah rumah darurat. Maka tidak boleh kemudian kita sudah merasa cukup karena sudah berada di tenda. Ya, yang harus kita pikirkan adalah kemudian kita pindah dari tenda itu untuk kemudian membangun rumah yang baru. Gitu ya. Berapa lama? Ya, catatannya itu adalah kalau mampu kan gitu. Kalau mampu. Jadi inilah yang harusnya kemudian dipahami oleh umat Islam bahwa sebenarnya negara ini belum final sebenarnya. Ya. Nah, apa yang bisa kemudian kita ambil sebagai ibrah dari perjalanan bangsa Indonesia ini mempertahankan dan meraih kemerdekaannya, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Ya, di slide selanjutnya itu ini catatan saya ya, bahwa negara ini masih darurat sebagaimana apa yang disampaikan Kiai Wahab Hasbullah. Ya. Kiai Wahab Hasbullah itu, maka harus diarahkan negara ini menjadi negara yang aman dan adil. Ya, sebagaimana rekomendasi para ulama adalah terlaksananya syariat Islam secara kafah. Itu loh. Jadi di dalam konferensi alim ulama itu tahun 54 itu Kiai Wahab Hasbullah itu mengatakan bahwa idealnya itu adalah Imamul Azam.
Tapi kalau kemudian hari ini Imamul Adham itu tidak ada, ya cukuplah ini sementara, darurat ya, presiden itu untuk kemudian kita nanti berjuang selanjutnya untuk mengangkat Imamul Adham itu. Itu bisa dilihat ya di apa namanya hasil rapat alim ulama di Cipanas. Nah, kalau kemudian penjajahan ya, misalnya Belanda itu sudah hengkang, kemudian Jepang juga sudah hengkang, secara militer kita tidak dijajah, ya. Tetapi kemudian yang tidak boleh dinafikan hukum dan peraturan yang dipakai hari ini masih hukum dan peraturan yang notabene dari Belanda, ya, terutama di KUHP. Karena itu sebenarnya penjajahan ini sebenarnya beralih saja dari penjajahan secara militer menjadi penjajahan yang bersifat pemikiran saja, gitu ya. Apalagi kemudian apa namanya nilai-nilai Islam hari ini itu pun hampir seolah-olah dikikis habis ya, dikikis habis. Dan pemikiran-pemikiran untuk kembali kepada syariat Islam itu dianggap sebagai kriminal. Dan ini naif gitu loh. Kita sebagai apa umat mayoritas di negeri ini justru kemudian slogan-slogan bahkan nilai-nilai Islam yang ingin diterapkan di negeri ini dianggap sebagai sebuah kriminal. Ya. Nah, yang paling mengerikan adalah kapitalisme, ya, demokrasi dan sebagainya itu masih mengakar erat di negeri ini ya. Dan itu menurut saya adalah penjajahan itu sendiri. Ya. Semuanya kemudian diberikan ya kepada orang asing ya. Orang asing itu maksudnya negara-negara besar ya. Kita bisa tahu setelah kemerdekaan itu kan Freeport kemudian diambil oleh apa namanya Amerika misalnya. Kemudian Exxon Mobil juga diambil oleh Amerika ya. Jadi itu yang kemudian kita rasakan. Ya. Sehingga apa yang terjadi di negeri ini adalah kemiskinan sebagaimana yang dulu kita rasakan pada penjajahan secara fisik itu. Ya. Maka menurut saya bahwa perjuangan ini harus kita lanjutkan, gitu loh. Perjuangan untuk apa ya? Perjuangan untuk syariat Islam itu, ya, syariat Islam itu. Karena kalau tidak begitu ya selamanya bahwa penjajahan itu hanya berganti wajah saja ya, dari penjajahan fisik zaman Belanda atau zaman Jepang menjadi penjajahan pemikiran ya dengan kebebasan, demokrasi dan kapitalisme itu sehingga negeri ini diperas habis kekayaannya, diperas habis sumber daya alamnya untuk kemudian dibawa ke negara-negara besar. Bagi kita yang tersisa hanya limbah-limbahnya saja. Ya kita bisa melihat misalnya hutan itu semakin gundul ya. Banjir itu terjadi di mana-mana karena kemudian terjadi penggundulan hutan misalnya atau kemudian limbah-limbah industri itu juga kemudian menjadi masalah besar di negeri. Oleh karena itu saya pikir tidak boleh dilupakan bahwa kita harus melanjutkan perjuangan atau peran kita harus lebih besar hari ini untuk mempertahankan kemerdekaan ini dengan melanjutkan perjuangan syariat Islam yang dulu sudah digagas oleh ulama-ulama kita di masa-masa revolusi. Demikian mungkin dari saya. Insya Allah nanti kita bisa perdalam lagi di diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustaz Muhammad Ayyubi atas paparan materinya. Jazakumullah khair katsir, kami ucapkan sekali lagi. Jadi ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah ternyata perwira Heiho, Peta dan Hizbullah itu adalah cikal bakal berdirinya TNI. Dan bertiga ini, tiga kelompok ini ternyata adalah cikal bakal dari umat Islam juga, seperti itu. Kemudian ada beberapa tokoh Islam yang ternyata tergabung dalam BPUPKI dan merupakan bisa dikatakan founding fathers juga bagi pembentukan negara Republik Indonesia. Meskipun beberapa tokoh yaitu ingin menerapkan atau ingin menjadikan dasar negara sebagai syariat Islam, maksud saya, sebagai dasar negara.
Dan ada pengkhianatan yang terjadi akhirnya di tanggal 18 Agustus itu, di mana 7 kata itu dihilangkan di sila pertama seperti itu. Kemudian juga yang saya garis bawahi adalah ternyata negara ini masih darurat seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah pada tahun 1954 di konferensi alim ulama di Cipanas. Sehingga dikatakan bahwa Presiden Republik Indonesia di saat itu adalah pemimpin darurat dengan catatan. Artinya masih diharapkan akan adanya pemimpin yang sesungguhnya seperti itu. Karena negara ini masih darurat sehingga dibutuhkan adanya negara yang final, mungkin seperti itu. Ya, baik. Demikian mungkin sedikit atau sekilas yang saya garis bawahi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Ayyubi. Baik, untuk diskusinya kita akan lakukan setelah sesi kedua ya, yaitu setelah penyampaian materi dari Bapak Ruslan Esos, atau yang biasa kita kenal, beliau populer namanya dengan Bung Alan Malini. Ya, mungkin kita sapa saja langsung ya, Bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ruslan, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Insya Allah kabarnya baik Pak ya? Siap-siap Pak ya? Bisa dimulai ya? Iya. Ya, mungkin sebelum Bapak Ruslan memulai, mungkin kami ingin perkenalkan beliau lebih secara singkat dulu mungkin ya. Jadi Bapak Ruslan ini merupakan pemerhati sejarah dan budaya Mbojo Bima. Kemudian atas berbagai peran beliau dalam menulis berbagai sejarah dan memperkenalkan budaya Bima di kalangan masyarakat, terutama kepada kaula muda, itu banyak sekali penghargaan yang beliau dapatkan. Salah satu penghargaan yang beliau dapatkan adalah Ubud Writers and Readers Festival 2011. Ini diberikan atas novel sejarah beliau yang berjudul Mika Baronta. Ya, sekarang juga Bapak Ruslan menjabat sebagai Kepala Museum Asih Mbojo Bima. Alhamdulillah Pak ya. Ya. Insya Allah Bapak Ruslan akan menyampaikan materi yang berjudul Peran Kesultanan Bima dalam mendukung dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, mungkin kami langsung persilakan kepada Bapak. Ya, silakan Pak. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi juga saya menyimak menarik sekali materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Muhammad Ayyubi As-Syafi'i ya, terkait dengan peran umat Islam dalam mendorong dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya dengan hal yang sama, di Bima juga peran para sultan, para ulama juga cukup besar dan fungsinya dalam perjuangan mendukung dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi forum kita pada malam hari ini, menurut saya tepat dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga HUT ya, HUT Museum Asih Mbojo yang ketiga pada tanggal 10 Agustus ya tahun 1989 itu Museum Asih Mbojo diresmikan. Dari Asih Mbojo dulu adalah Istana Kesultanan Bima, namun sejak 1989 itu telah berfungsi menjadi Museum Asih Mbojo. Dan saat ini juga saya berada di ruang lobi Museum Asih Mbojo ya. Video saya bisa dilihat nggak ya? Video saya bisa dilihat? Ya, bisa Pak. Oh, oke, ini ada latar belakang ini di belakang ya. Garuda berkepala dua. Oh iya benar Pak. Ya. Garuda berkepala dua yang melambangkan kesetaraan hukum adat dan hukum Islam. Garuda yang menoleh ke kanan adalah hukum adat, yang menoleh ke kanan adalah hukum Islam. Jadi dilaksanakan secara setara. Ya. Kemudian forum ini juga tepat karena saya sudah mengirim tulisan untuk satu buku
dengan judul Hutang Perang Asia Pasifik 1931-1945. Itu sebuah antologi artikel ya, 25 orang penulis dari Jepang, Singapura, Malaysia, Tiongkok, sampai Timur Leste dan Indonesia. Dan saya sendiri menulis tentang Nikah Berontak, perlawanan dari Bima. Nah, bagaimana Nikah Berontak juga saya akan paparkan nanti pada sesi pada poin yang ke-7 mungkin yang diberikan oleh panitia. Ini menarik karena dibuatkan kisi-kisinya juga. Baik, dalam perjalanan sejarah tentunya Kesultanan Bima ini saya pernah menulis seperti mercusuar di atas Samudra Hindia, karena kelap-kelip perjuangan itu untuk menuju gapura kemerdekaan telah berlangsung lama, yaitu sejak kontak dengan bangsa Barat, mulai dari Portugis, Belanda, Inggris hingga Jepang. 14 sultan sampai Sultan Muhammad Salahuddin, para ulama, para pejuang dan rakyat itu berkiprah besar dalam merebut kemerdekaan, mendukung dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia hingga Bima ini bergabung dengan NKRI. Ya tentu pada masa lalu Bima adalah sebuah negara, sebuah kerajaan kesultanan yang berada di timur Pulau Sumbawa ini, dia berdaulat sendiri sebelum akhirnya bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa poin yang ingin saya paparkan pada kesempatan ini. Yang pertama tentang bagaimana penjajahan Jepang di Bima, kemudian kekalahan Jepang atas sekutu, dan bagaimana respon Kesultanan Bima atas proklamasi kemerdekaan, maklumat tanggal 22 November 1945 yang berkaitan dengan bergabungnya Bima dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian sikap Kesultanan Bima terhadap Nica. Nah, kemudian apa yang melatar belakangi juga Kesultanan Bima ini bergabung dalam negara Indonesia Timur bentukan Vanmok pada waktu itu. Kemudian Kesultanan Bima kembali ke pangkuan NKRI. Nah, dalam beberapa catatan sejarah Bima itu bahwa Jepang masuk ke Bima itu pada tanggal 17 Juli 1942. Meskipun beberapa tokoh menyatakan sebelum bulan Juli itu Jepang sudah ada masuk. Ini saya dapatkan dari beberapa tokoh yang saya wawancarai ketika meriset tentang peristiwa Nikah Berontak itu baik di Senolo Sila maupun di Tonggondoa, Tonggorisa di desa Belo sekarang ini. Kemudian penjajahan Jepang itu hanya 3,5 tahun, tapi penderitaan masyarakat Bima juga masyarakat Indonesia secara umum cukup parah pada waktu itu. Awal kedatangan mereka mengganti bendera Kesultanan Bima itu dengan bendera Hinomaru Istana Bima. Itu membuat kemarahan besar pada waktu itu, sehingga menimbulkan aksi. Dan akhirnya disepakati bendera Kesultanan Bima tetap ada di Asimbojo ini, kemudian bendera Jepang ada di markas Jepang yang merupakan bekas markas Belanda di wilayah Rabah waktu itu. Nah, waktanya sebagai saudara tua memang cukup keras, pembunuhan, perampasan hak-hak rakyat, perebutan, mereka merampas kebun-kebun rakyat, dan juga memerintahkan rakyat untuk menggali lubang-lubang persembunyian. Kalau yang disebut di sini Karombonipo ya, jadi gua Jepang itu banyak sekali di kota Bima ini. Kalau dihitung itu hampir 100. Belum lagi di kolong-kolong rumah warga itu banyak lubang yang digali, yang pada akhirnya juga dipakai untuk mengeram buah-buah kayak mangga, pepaya, pisang dan lain-lain itu. Kemudian juga di Pantai Lawata ada 2 gua Jepang yang kita bisa saksikan hingga saat ini. Nah, di bidang pendidikan juga masa pendudukan Jepang ini cukup frontal, sehingga pada saat itu mereka memerintahkan untuk penggunaan bahasa Jepang. Kemudian buku-buku yang berbahasa Belanda itu dibakar, diganti dengan buku-buku bahasa Jepang. Kemudian nama-nama sekolah juga itu diganti namanya menjadi nama-nama Jepang. Kemudian siswa saat itu juga
diperintahkan untuk upacara pagi, itu Tenko itu menghadap Kaisar Tenno ketika di Tokyo. Mereka melakukan upacara Tenko menghadap ke arah matahari terbit. Kemudian yang paling berkesan juga adalah peristiwa nikah berontak yang terjadi, pernikahan secara massal waktu itu, agar perempuan Bima ini tidak diambil oleh Jepang sebagai yanfu dan dikirim ke luar daerah seperti di Jawa, Bali, dan Sumatera. Di Bima juga terjadi pemboman yang dilakukan oleh sekutu pada tahun 1944, di mana banyak korban berjatuhan di Pasar Bima. Masjid Kesultanan Bima juga rata dengan tanah, tinggal mihrabnya saja. Istana Bima ini Asim Bojo ini nyaris juga rata dengan tanah, tapi hanya dibidik saja, tidak jadi dimuntahkan bom oleh sekutu waktu itu. Nah, untuk menjaga keselamatan Sultan, maka para pejabat Kesultanan Bima meminta kepada Sultan Muhammad Salahuddin untuk memindahkan pemerintahan Kesultanan Bima ke Desa Dodu yang di ujung timur kota Bima ini. Dan akhirnya permohonan itu disetujui oleh Sultan. Sultan bersama keluarganya pindah ke Dodu waktu itu, sekarang menjadi Kelurahan Dodu, untuk sebagai konsentrasi pemerintahan karena keadaan di sekitar Pasar Bima, istana tidak aman pada waktu itu. Nah, itulah menjadi titik awal sebenarnya kekalahan Jepang di Bima. Saya ceritakan sedikit tentang peristiwa nikah berontak itu. Pada awalnya Jepang ini meminta menghadap Sultan agar bagaimana wanita-wanita Bima, gadis-gadis Bima yang belum menikah itu dikirim ke luar daerah untuk dijadikan pekerja katanya, seperti di barbar, di rumah sakit, di klinik-klinik Jepang. Tapi rupa-rupanya apa yang menjadi keinginan Jepang ini cepat tercium oleh Sultan dan para pejabat kerajaan waktu itu, sehingga niat Jepang untuk mengirim wanita-wanita Bima itu batal karena perintah secara lisan agar wanita Bima itu dinikahkan secepatnya agar tidak diambil Jepang, itu terjadi antara tahun 43 hingga tahun 45. Jadi masa-masa mencekam itu terjadi di mana perempuan itu bersembunyi di loteng-loteng. Mereka melumuri tubuhnya dengan tanah liat sambil membuat periuk, kemudian menenun juga tidak berani menenun dengan suara alat tenun itu terdengar. Karena di kampung-kampung itu Jepang masuk menanyakan ayam, menanyakan telur, menanyakan buah-buahan, beras, kemudian juga perempuan. Meskipun memang pada masa itu menurut penuturan para pelaku nikah berontak maupun tokoh-tokoh sejarah, sudah ada perempuan Bima yang memang diambil dan dibawa ke barak-barak Jepang. Barak-barak yang ada di Bima itu sekitar jembatan Penetoi ke timur, kemudian di Lewirakto, kemudian di Sedia juga untuk di kota Bima. Di pedalaman itu sekitar Belo, Umamee, dan lain-lain itu ada barak-barak penampungan yang biasa disebut juga dengan kedai-kedai kopi milik Jepang. Memang itu untuk penampungan perempuan. Namun pada akhirnya setelah perintah yang secara masif itu dilakukan oleh Sultan dan semua pejabat kerajaan, akhirnya yang didatangkan oleh Jepang adalah orang-orang dari luar, dari Jawa, dari Sumatera, datang dan ditempatkan di barak-barak penampungan yang ada yang disiapkan oleh Jepang. Dan sistemnya memang karena dominasi semua personil tentara Jepang ini adalah anak-anak muda, sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan seksual itu cukup tinggi bagi para tentara Jepang. Dan ini memang sudah menjadi hasil riset teman saya juga yang namanya Eka Hindra dari Jakarta, yang meneliti tentang seorang Mardiem yang dibawa Jepang ke Kalimantan, kemudian kembali ke Solo, baru beberapa tahun yang lalu meninggal. Itu ada di buku Eka Hindra, itu judulnya
Momoye mereka memanggilku. Nah, Jepang itu jatuh ketika perang Pasifik, perang dunia kedua, di mana Pulau Okinawa jatuh ke tangan sekutu pada sekitar bulan Juni 1945, dan Agustus kelabu bagi Jepang adalah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, dan beberapa hari kemudian Indonesia melamirkan kemerdekaan. Nah, khusus di Bima, Jepang itu menyerahkan kekuasaan kepada Kesultanan Bima atau pemerintahan Minseibu namanya waktu itu pada tanggal 31 Agustus 1945, 2 hari lebih awal daripada penyerahan resmi Jepang kepada sekutu pada tanggal 2 September 1945. Jadi 2 hari setelah itu Jepang resmi melakukan penyerahan kekuasaan kepada sekutu pada tanggal 2 September 1945. Nah, apa yang terjadi di Kesultanan Bima kala itu situasinya sangat fluktuatif. Tanggal 4 September 1945 itu Gubernur Sunda Kecil I Gusti Ketut Puja waktu itu tiba di Bima. Mereka membawa utusan dari putra-putra Bima juga yang menempuh pendidikan Sihan-Gakko atau sekolah guru di Bali waktu itu. Mereka membawa informasi tentang kemerdekaan, kemudian membawa juga bendera merah putih. Ada 3 poin pada waktu itu hasil pertemuan dengan Sultan, yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia di Bima, mengibarkan bendera merah putih, dan menyebarluaskan berita-berita tentang proklamasi. Nah, yang menarik tentunya adalah titiknya di sini antara bulan September sampai pada pengibaran bendera merah putih di Istana Bima pada tanggal 31 Oktober 1945 itu memang terjadi semacam tarik-menarik kepentingan. Kalau menurut analisa saya, situasi antara September sampai Oktober ini cukup menarik, tentu menjadi kajian sejarah. Kenapa tanggal 31 Oktober baru dikibarkan merah putih? Tentunya itu melalui berbagai pertimbangan, kemungkinan juga Sultan Muhammad Salahuddin belum mau menyerahkan kekuasaan kepada NKRI. Karena saya mendapatkan langsung informasi dari Pak Nur Hussein almarhum yang meninggal juga beberapa tahun lalu. Beliau adalah utusan dari Bali yang menghadap Sultan Muhammad Salahuddin waktu itu. Beliau mengatakan bahwa kita sudah merdeka dan kita membawa bendera merah putih untuk dikibarkan di Bima. Ya, Sultan Muhammad Salahuddin itu terlihat agak lama berpikir. Mungkin beliau berpikir bahwa haruskah kekuasaan saya serahkan kepada NKRI. Sementara keturunan saya, dinasti saya sudah berlangsung sekitar 11 tahun. Nah, akhirnya melalui pendekatan para pejuang waktu itu, lahirlah keputusan untuk pengibaran bendera merah putih di Istana Bima pada tanggal 31 Oktober. Jadi tengah waktunya sebulan lebih ya, untuk membuat sebuah kesepakatan bahwa Bima, bendera Kesultanan Bima harus diturunkan dan bendera merah putih dinaikkan pada tanggal 31 Oktober 1945. Nah, hal itu juga ditindaklanjuti oleh pemerintah Kesultanan Bima, di mana Sultan Muhammad Salahuddin rupa-rupanya sudah bulat untuk menyatakan diri bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya dikeluarkanlah maklumat tanggal 22 November 1945 dengan poin pertama yang menjadi sangat krusial adalah pemerintah Kerajaan Bima suatu daerah istimewa dari negara Republik Indonesia yang berdiri di belakang Republik Indonesia. Nah, poin kedua, kami menyatakan bahwa pada dasarnya segala kekuasaan dalam daerah pemerintah Kerajaan Bima terletak di tangan kami. Oleh karena itu, berhubung pada suasana dewasa ini, maka kekuasaan sampai ini tidak di tangan kami, maka dengan sendirinya kembali ke tangan kami. Artinya ini mutlak tergantung pada pendirian Sultan waktu itu. Kami menyatakan dengan sepenuhnya
bahwa berhubung pemerintahan lingkungan kerajaan Bima bersifat langsung dengan pusat negara Republik Indonesia. Ini langsung ini sebenarnya, dan ada pernyataan istimewa, suatu daerah istimewa inilah yang menjadi permasalahan di kemudian hari. Hingga hari ini keistimewaan Bima itu tidak diakui. Padahal ini adalah kesultanan yang kedua setelah Jogja yang mengakui berdiri di belakang Republik Indonesia. Setelah itu datang nikah ya. Itu 2 Januari 1906, kapal Nica ini tiba di Pelabuhan Bima di atas kapal Australia. Moncong Meriam itu diarahkan ke Asimbojo nih, Istana Bima. Di situ ada diskusi dan dialog-dialog yang terjadi di atas kapal perang itu. Itulah yang memberikan satu sinyal betapa Sultan Muhammad Salahuddin sangat mendukung negara kesatuan Republik Indonesia. Kita dapat melihat dari dialog itu dalam beberapa buku sejarah seperti yang ditulis Abdullah Tayyib, dan saya kutip juga dari Pak Hidir Ismail, Perang Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara. Saya mengambil poin terakhir. Ketika perwakilan Nica itu mengatakan bahwa bendera Indonesia tidak dapat dipakai karena perlawanan dan lain-lain. Jadi dianggap orang-orang yang memusuhi bendera Belanda itu adalah perampok dan lain-lain. Barangkali di kemudian hari akan dipakai. Itu keinginan dari Nica. Lalu saat itu Sultan ini berdiri, Sultan Muhammad Salahuddin langsung berdiri di hadapan Serdadu Nica itu, di atas perang, di atas kapal perang, dan moncong meriam yang diarahkan ke Istana Bima. Itu saya tidak tahu. Hanya saya tahu bendera kebangsaan saya. Jadi Tuhan tidak anggap begitu. Itu keputusan Sultan langsung turun dari kapal perang. Namun pada akhirnya juga Nica tidak berani menembakkan meriamnya ke arah kota Bima pada saat itu. Karena sikap Sultan sangat jelas tidak menerima kehadiran Nica. Karena beliau tidak bertanggung jawab terhadap kehadiran tentara Belanda kembali di tanah Bima. Nah, situasi setelah itu sangat berkembang ya, sangat penuh dengan dinamika, di mana terjadi serangkaian pertemuan, kegiatan dan lain-lain. Dan menjadi puncaknya adalah keinginan dari Van Mock untuk membentuk negara Indonesia Timur. Jadi tanggal 15 Juni 1946 itu Malino dilaksanakan konferensi. Kemudian dari hasil perjanjian Linggarjati juga mengakui bahwa wilayah RI itu hanya di Jawa, Madura, dan Sumatera. Sehingga di wilayah di luar itu tidak diakui sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Maka Belanda mencoba membuat negara-negara boneka seperti NIT, dan di Kalimantan juga ada BFO dan lain-lain. Sehingga pada tanggal 6 Desember 1946 itu di Bali terciptalah negara Indonesia Timur itu, dengan presidennya adalah Soekarda Gede Raka Sukawati, dan Bima masuk di dalam wilayah itu. Jadi mulai dari Bali, NTB, NTT itu masuk dalam negara Indonesia Timur. Tetapi dalam beberapa catatan sejarah, bergabungnya Bima dengan itu justru sebenarnya memiliki keuntungan, yang dimana hukum adat dan hukum Islam kembali diterapkan. Wajir atau rumah bicara Abdul Hamid kembali dipulangkan dari pembuangan di Kupang dan kembali menjadi rumah bicara. Kemudian hukum-hukum yang berlaku di Kesultanan Bima, baik hukum Islam maupun hukum adat itu diberlakukan kembali. Jadi pada saat itu sebenarnya di bawah negara Indonesia Timur, Bima itu memiliki kewenangan penuh sebagaimana posisinya pada saat di sebelum maklumat maupun bergabung dengan NKRI itu. Itu yang menjadi catatan tentunya kenapa situasinya sangat fluktuatif, dan kenapa juga Sultan Muhammad Salahuddin itu bergabung dengan ini. Yang pertama karena memang kerajaan-kerajaan di wilayah Indonesia Timur ini memang di bawah ini sudah dipetakan oleh Belanda. Yang kedua, kemungkinan saja apa yang dijanjikan oleh Bung Karno tentang
keistimewaan Bima itu belum dapat diwujudkan, sehingga mencari opsi lain. Sultan ini mencari opsi lain bagaimana Bima ini tetap berlanjut kesejahteraannya, dan meskipun bergabung itu menjadi satu stressing bahwa keistimewaan Bima itu perlu diperhatikan. Nah, ini seputar bagaimana Bima berada dalam NIT. Kemudian pada tahun 1950 dengan berbagai pertimbangan, Kesultanan Bima akhirnya menyatakan diri untuk kembali ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu juga termuat dalam pidato Sultan Muhammad Salahuddin ketika Bung Karno berkunjung ke Bima pada tanggal 30 November 1950. Cuplikan pidatonya memang cukup menarik untuk kita kaji bagaimana perjalanan sikap dari Sultan Muhammad Salahuddin setelah dikeluarkan maklumat tanggal 22 November tahun 1945 yang menyatakan bahwa Bima berada langsung di bawah pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian masuk dalam negara Indonesia Timur, dan kemudian menyatakan kembali ke pangkuan NKRI dengan satu pidato yang cukup menarik di hadapan Bung Karno waktu itu. Rindu yang mulus ini bukan baru sekarang saja timbulnya, akan tetapi sejak ledakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, pada saat ketika mana terbayanglah di muka kami rakyat di sini wajah bapak-bapak pemimpin kita, Bung Karno dan Bung Hatta, yang sedang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Lalu pada saat itu juga tertanamlah dalam jiwa rakyat di sini arti proklamasi yang dijunjung tinggi harus dipertahankan dan harus dimiliki itu. Itulah titik akhir perjalanan sejarah Bima kembali ke pangkuan NKRI pada tahun 1950. Kemudian pada saat itu juga tanggal 2 Oktober setelah kunjungan Bung Karno itu Bima menjadi daerah Swapraja, kemudian setelah itu menjadi daerah kabupaten dan kota hingga saat ini. Pada tahun 1951, Sultan Muhammad Salahuddin wafat dengan seruling 3 seruling yang sangat sendu dari kapal Bonteku yang mengantarkan beliau ke Jakarta untuk berobat saat itu tanggal 11 Mei ya, tahun 1951, kemudian berobat di Jakarta, dan beliau meninggal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 1991. Jenazah disemayamkan di Gedung Proklamasi, dibungkus kain merah putih. Keesokan harinya, atas permintaan sendiri, beliau mengatakan bahwa di mana aku meninggal, disitulah aku dimakamkan. Jadi tidak dibawa ke Bima, jenazah beliau dimakamkan di Pemakaman Karet Jakarta, dan beberapa menteri juga ikut mengantarkan jenazah beliau ke tempat peristirahatannya terakhir. Nah, demikian dari saya sekilas tentang pemaparan tentang peran Kesultanan Bima dalam mendukung dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya tidak semua saya paparkan karena mengingat waktu, nanti kita akan berkembang dalam sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan pada Bapak Ruslan Esos. Luar biasa sekali pemaparan materi yang telah disampaikan oleh beliau. Mungkin ada beberapa hal yang saya garis bawahi, yaitu alasan baru dikibarkannya bendera merah putih di Kesultanan Bima, yaitu pada tanggal 31 Oktober. Itu ternyata cukup luar biasa gitu. Ternyata ada beberapa keinginan beliau sebenarnya yang ingin tetap mempertahankan Kesultanan Bima sebagai daerah istimewa. Dan hal itu belum terwujud sampai sekarang seperti itu. Lalu ternyata momen masuknya Bima ke negara Indonesia Timur itu adalah momen di mana Bima itu kembali kepada undang-undang dasar awalnya seperti itu, yaitu kembali menerapkan syariat Islam dan syariat adatnya seperti itu, Pak ya. Ini cukup luar biasa apa yang telah disampaikan oleh beliau. Ada beberapa hal seperti itu yang saya garis bawahi. Ya, kembali sekarang kita akan masuk kepada sesi diskusi. Iya, insya Allah selama 1 jam kita akan
melakukannya. Kami persilakan kepada para peserta untuk bertanya. Boleh langsung bertanya atau lewat chattingan juga boleh. Ya, Dengan catatan menyebutkan nama dan sekarang alamatnya di mana, seperti itu. Profesi juga boleh, silakan. ya, terima kasih. Boleh? Iya. Dengan Ya, Bapak siapa? nama saya Andi Mulyan. Ya, siapa? Bapak Andi Mulyan. Ya, sebenarnya orang Bugis, Makassar, tapi tinggal di Lombok. Siapa? Ya, Iya, saya langsung dari aja. khas dari topinya, Pak ya. Iya, orang Bugis, Kabupaten Iya. Sopeng, tapi tinggal di Oke, Mataram. Iya, silakan Pak. Ya, saya mungkin agak bukan melenceng, tapi sedikit lah. Ya, khususnya yang terkait dengan Makassar dengan Bima. Ya, karena masih SD, saya sudah paham bahwa ada hubungan kerajaan Goa Makassar dengan Kesultanan Bima. Dan melihat temanya bahwa peran Kesultanan Bima dalam mempertahankan kemerdekaan. Saya hanya ingin menanyakan apakah ada hubungan kerjasama Kesultanan yang ada atau kerajaan Goa dengan Kesultanan Bima dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari pertanyaan beliau sepertinya ditujukan kepada Bapak Alan Malingi atau Bapak Ruslan. Ya, mungkin kepada Bapak kami langsung persilakan Pak. Iya. Jadi pertanyaannya apakah ada hubungan gitu ya antara Kesultanan Bima dengan Kesultanan Goa? Ya, kami persilakan Bapak mungkin untuk menyalakan audionya terlebih dahulu. Ya baik, bisa dengar ya? Siap, Bisa, ya, terdengar Pak. Ya. Oke. Bima dengan Goa itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dari sejak awal abad 15, kemudian abad 17, sampai saya catat itu ada istilah yang pernah saya tulis itu politik ranjang Bima Goa. Ada 8 sampai 9 generasi Goa itu menikah, kawin-mawin dengan Bima. Dan di periode terakhir memang hubungan tetap ada karena memang Gubernur Jenderal Belanda itu kan ada di Celebes ya, di wilayah Celebes, wilayah Sulawesi. Jadi Bima ini masuk dalam wilayah Celebes itu. Jadi hubungan kedua kesultanan ini cukup erat. Jadi sumbangsi perjuangan juga dari bangsawan Goa untuk Bima cukup terutama di wilayah-wilayah sini ini banyak sekali keturunan-keturunan Goa yang masuk dalam squad ya, tim atau squad atau masuk menjadi pejabat kerajaan di Bima, kemudian banyak informasi dan lain-lain, dan sampai terakhir kan ada di istana ini ada tempat tinggalnya rumah Goa atau Bau Bima itu. Rumah Goa itu istri dari Sultan Ibrahim, Muhammad Salahuddin. Jadi hubungan dua pemerintahan ini cukup erat mulai dari abad 17 sampai pada abad ke-20 di mana setelah Bima bergabung dengan NKRI ya tetap hubungan darah itu terjadi dari sejak awal itu. Jadi ini memang menunjukkan bahwa Bima dan Goa itu cukup erat dan masih memiliki pertalian darah yang sangat kental dan kuat di antara dua kerajaan ini sejak abad 17 hingga abad 20. Demikian. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, untuk masuknya Islam sendiri, apakah benar Pak ya berasal dari Kesultanan Goa yang membawanya gitu Pak? Iya, pada awal memang ini memang di luar konteks kita sebenarnya perlu pembahasan khusus karena panjang ceritanya, panjang kisahnya. Jadi Iya, Pak. Islamisasi ini tidak terlepas dari peranan Goa pada awalnya gitu, di mana untuk menaklukkan Raja Salisi itu Kesultanan Goa menggunakan 3 capa, ya. Capa gila, capa buta, dan capa badik. Capa lidah itu dengan lidah, dengan dakwah. Kemudian yang kedua buta, kelamin, alat kelamin itu pernikahan itu tadi. Yang ketiga badik dengan pedang, artinya perang. Ada perang 3 kali perang ini untuk mengalahkan Raja Selisih.
Islamisasi di Bima. Gitu. Iya. Kalau dalam Lontara jelas itu penaklukan Goa atas Bima. Tetapi di dalamnya tuh ada kepentingan putra mahkota Abdul Kahir yang dibantu oleh Goa menikah dengan Daeng Sikontu, adik ipar dari Sultan Alauddin waktu itu. Dan turun-temurun kawin-mawin terus terjadi. Mungkin ini pada sesi yang ya. Siap, Pak, siap. Terima kasih. Iya. Baik. Tapi memang dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ruslan atau Bapak Alan Malingi, memang jihad itu memang dari dulu memang sudah tidak asing sebenarnya, Pak, ya. Ya. Ya, betul. Ya, mungkin kepada rekan-rekan semua, kami persilakan lagi untuk bertanya. Pertanyaan boleh ditujukan kepada Bapak Ruslan sendiri dan juga kepada Bapak Ustadz Muhammad Ayyubi. Ya, sepertinya ada pertanyaan yang masuk lewat chattingan ini. Ya, saya ingin bertanya. Oh iya, Bang. Monggo, kami persilakan untuk Bang Faisal dulu. Silakan Bang, perkenalkan diri dan alamatnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal ya. Nama pena saya Faisal Mawataho. Siap. Ya. Kemudian saya di sini ya saya penyelenggara acara ini ya. Jadi yang pertama saya ingin menyapa kedua pembicara. Assalamualaikum Ustadz Muhammad Ayyubi. Salam hormat. Selamat datang dan terima kasih sudah berkenan menghadiri dan menjadi pembicara di acara kami ini. Begitu juga dengan Bang Alan Malingi. Assalamualaikum Bang. Mudah-mudahan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bang Alan Malingi terkesan dengan ya acara kami yang sederhana, yang mohon maaf mungkin tidak banyak sambutan yang istimewa ya. Terima kasih telah bersedia menjadi pembicara pengisi di acara kami ini. Pertanyaan saya boleh 2 pertanyaan ya. Saya punya pertanyaan untuk Ustadz Ayyub dan juga untuk Bang Alan. Boleh Bang, silakan Bang. Untuk Ustadz Ayyub, pertanyaannya adalah kan hari ini di Bima sebenarnya ada kelompok-kelompok yang konsen dengan perjuangan syariat Islam ini gitu. Nah, bagaimana perkembangan perjuangan kita korelasikan dengan status Bima, Kesultanan Bima dulu sebagai kesultanan yang pernah menerapkan syariat Islam. Nah, kemudian hari ini ada kelanjutannya. Jadi ada kelompok-kelompok yang memang konsen untuk memperjuangkan penerapan syariat Islam. Jadi bagaimana perkembangan terbaru dengan terkait dengan aktivitas ini, aktivitas perjuangan syariat Islam, menegakkan syariat Islam di dalam konteks kebimaan itu untuk Ustadz Ayyub. Kemudian pertanyaan untuk Bang Alan ya. Yang pertama mungkin saya sangat terkesan sekali dengan penjelasan Bang Alan Malingi. Tadi juga ada pertanyaan pertama seru ya. Jadi butuh butuh ruang yang baru lagi untuk kita melakukan pembahasan untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Bagaimana peran Goa dalam Islamisasi Bima. Sebenarnya saya juga punya darah Sulawesi sebenarnya. Dari kakek dari pihak ibu saya itu sebenarnya punya darah Bugis ya, datang ke Bima dulu, tinggal di Silah ke arah sini. Nah, sekarang sudah menyebar berbagai penjuru dunia kemana, ke Jakarta, ke Dompu, bahkan ada yang balik ke sana Sulawesi. Nah, pertanyaan saya untuk Bang Alan Malingi ini adalah bagaimana status tadi kan kita tahu bahwa Kesultanan Bima ini kehilangan momentum untuk menjadikan dirinya sebuah kesultanan dengan status istimewa gitu.
Nah, ada nggak kemungkinan untuk Kesultanan Bima ini kembali memperjuangkan status istimewanya itu, gitu? Artinya kan Kesultanan Bima ini kembali menjadi sebuah kesultanan yang di dalamnya punya hukum yang semi independen, mungkin ya, pemerintahan yang semi independen yang menerapkan syariat Islam tentu saja seperti yang mungkin status Jogja saat ini. Jadi ada nggak kemungkinan semacam itu di Bima ini? Seberapa besar peluangnya kalau kemungkinan itu ada? Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pertanyaan dari founder dari komunitas Gemar Sejarah Bima. Ya, mungkin pertanyaan pertama langsung kita serahkan kepada Bapak Ustadz Muhammad Ayyubi berkaitan dengan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari aktivitas dakwah, terutama aktivitas dakwah syariat Islam, penerapan syariat Islam di Bima. Mungkin kami persilakan, silakan Pak Ustadz. Ya, mohon maaf Ustadz, audio yang kita ya. Ya. Kalau kita bicara tentang penegakan syariat Islam, sebenarnya ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia ya. Karena memang kita tahu tadi saya sampaikan mayoritas umat ini adalah umat Islam. Jadi kalau kemudian umat Islam itu berjuang untuk tegaknya syariat itu sebenarnya sesuatu yang wajar gitu ya. Termasuk kemudian kalau kemudian kita persempit wilayah itu pada Bima, jadi sebenarnya tidak terlepas juga bahwa kelompok-kelompok yang ada di Bima itu sebenarnya di antara mereka itu memang ada tujuan untuk kemudian menegakkan syariat Islam. Ini yang harus kita paham. Misalnya upaya untuk kemudian menerapkan syariat Islam. Ada dua sebenarnya yang kemudian kita harus jeli di sini ya. Di kelompok-kelompok yang kemudian ingin menerapkan syariat Islam secara nasional. Ada kemudian kelompok-kelompok yang ingin kemudian menegakkan syariat Islam secara internasional. Ini kalau kemudian kita lihat secara genesisnya ya, asal usul kenapa kemudian muncul dua jalur seperti ini, itu kita bisa lihat sebenarnya ini tidak lepas dari upaya yang dulu diinisiasi oleh Sultan Abdul Hamid II ya. Ini agak menjauh ke sana. Sultan Abdul Hamid II itu kan di masa pemerintahannya setelah kemudian masa tanzimat yang dilakukan oleh Sultan Abdul Majid I ya, dengan upayanya mewesternisasi khilafah Utsmaniyah sebagai pemimpin umat Islam seluruh dunia ketika itu, justru kemudian melemahkan posisi kaum muslimin di seluruh dunia dengan tanzimatnya itu. Nah, pada tahun 1876 ketika khilafah Abdul Hamid II itu naik tahta, maka kemudian beliau menghapuskan tanzimat tadi itu. Beliau ingin kembali pada konsep khilafah yang awalnya yang menjadi pelindung seluruh umat Islam di manapun wilayah mereka. Nah, maka kemudian beliau melakukan apa yang disebut dengan gerakan Ittihadul Islamiyah yang kemudian oleh orang-orang Barat itu diartikan dengan pan-Islamisme, ya, pan-Islamisme. Nah, upaya yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid II ketika itu dengan pan-Islamisme adalah kemudian termasuk apa yang dilakukan di Hindia Belanda ya, di Nusantara ini, beliau kemudian membuka konsul-konsulnya, termasuk konsul yang ada di Batavia ketika itu, yang konsul-konsul di Batavia itu bertujuan untuk kemudian menggalang kekuatan untuk melawan Hindia Belanda. Gitu. Ya, untuk menggalang kekuatan melawan Hindia Belanda. Ya, dengan pendekatan religius, the approach religius ya. Jadi pendekatan secara religius karena ada kesamaan akidah waktu itu, ada kesamaan agama ya di wilayah Hindia Belanda ini karena memang mayoritas tadi adalah umat Islam. Maka upaya yang kemudian dilakukan ketika itu adalah ingin kemudian menggabungkan wilayah Hindia Belanda dengan khilafah Utsmaniyah di Turki waktu itu. Ini kalau kemudian kita perhatikan ya, misalnya buku yang ditulis oleh Van Brunsen itu juga mengatakan hal yang seperti itu. Ya, atau kemudian Anthony Reid juga kemudian mengafirmasi pernyataan itu. Artinya memang bahwa ini upaya menegakkan syariat Islam
dengan cara menggabungkan dirinya dengan wilayah Khilafah Utsmaniyah yang ada di Turki. Nah, jadi itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Tetapi sayangnya ya, ketika Khilafah Utsmaniyah itu hancur atau bubar tahun 1924, artinya patronnya itu sudah tidak ada lagi. Patron artinya pemimpin yang kemudian bisa dirujuk sebagai pemimpin dunia waktu itu tidak ada lagi. Maka kemudian ini seperti kapal yang kehilangan kendali. Ini yang saya sampaikan. Sehingga kemana kita harus berlabuh gitu loh. Maka kita bisa lihat usaha yang tadi dilakukan oleh Kiai Wahab Hasbullah ya dari kaum tua. Kemudian ada A.R. Fakhruddin dari Muhammadiyah yang kemudian kita kenal dengan istilah kaum tua, termasuk Agus Salim waktu itu sebagai kaum muda ya, kaum muda itu kemudian berusaha untuk kemudian menegakkan kembali khilafah ya, yang kemudian dia mengikuti konferensi internasional di Mesir, tetapi kemudian itu digagalkan oleh Inggris melalui Raja Fuad pertama di Mesir waktu itu, sehingga konferensi itu tidak jadi dilakukan. Tidak jadi dilakukan dan kemudian konferensi itu batal ya karena memang digagalkan. Nah, maka kemudian yang terjadi di India Belanda, maksudnya di Indonesia waktu itu perjuangannya kemudian menjadi perjuangan nasionalistik ya dengan pola pan-islamisme yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani itu kemudian menginginkan pan-islamisme yang berbeda dengan pan-islamisme yang digagas oleh Sultan Abdul Hamid kedua waktu itu. Oleh karena itu, pan-islamisme model Jamaluddin Al-Afghani itu adalah nasionalisme. Jadi perjuangan hanya dibatasi oleh wilayah-wilayah nasional mereka saja. Oleh wilayah-wilayah nasional saja itu. Sehingga kemudian berkembanglah kemudian menjadi dua, kita bisa melihat. Yang kita kenal dengan nasionalisme religius yang kemudian kita kenal tokoh-tokohnya tadi itu ya, ada Muhammad Natsir, kemudian ada Kasman Singadimedjo misalnya, ada kemudian Ki Bagus Hadikusumo, termasuk kemudian ada tokoh misalnya Kahar Muzakir ya, yang kemudian mereka itu ada di Panitia 9 di dalam BPUPKI yang menggagas dasar negara waktu itu ya. Termasuk juga kemudian ada kelompok-kelompok yang kita kenal dengan nasionalisme sekuler. Ada tokoh-tokohnya, ada Muhammad Yamin, ya, termasuk Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian ada juga beberapa tokoh nasional lainnya yang kita kenal itu memang kemudian disebut dengan nasionalisme sekuler. Disinilah pertarungan itu terjadi menurut saya. Ya. Makanya kenapa hilangnya 7 kata dalam pembukaan dalam Piagam Jakarta itu kan sebenarnya adalah manuver-manuver politik yang kemudian dilakukan oleh kelompok-kelompok nasionalisme sekuler yang kemudian menjanjikan nanti kalau negara ini sudah aman kita bicara lagi lah, kita bicara lagi bagaimana bagusnya. Tetapi sampai hari ini itu kan tidak pernah terjadi untuk kemudian membicarakan Syahadat Hamzah sebagai dasar negara. Bahkan kemudian ketika umat Islam menagih janji kepada Soekarno, justru apa yang dilakukan? Konstituen itu kan dibubarkan, kemudian Muhammad Nasir pun kemudian dipenjara, ya kan, tokoh-tokoh Islam yang kemudian menjadi founding father ketika itu juga kemudian dikriminalisasi. Ini yang terjadi. Nah, upaya itulah yang kemudian mendorong umat Islam yang ada hari ini, bagaimana ini supaya syariat Islam ini ditegakkan, supaya syariat Islam ini ditegakkan, meskipun dalam konteks nasionalisme Indonesia. Ya, hingga kemudian ada peristiwa yang luar biasa menurut saya itu adalah TI ya, TI Tentara Islam Indonesia atau DITI, ya, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang kemudian di Kartosuwiryo itu ya dengan pemimpinnya. Nah ini kan sebenarnya ungkapan dari kaum muslimin waktu itu bagaimana supaya negara ini ketika melalui jalan-jalan perlindungan itu buntu, maka kemudian dia melakukan upaya-upaya yang lebih keras dari itu. Sampai kemudian melakukan upaya perlawanan bersenjata, ya, termasuk yang terjadi di Aceh dengan gerakan Aceh Merdekanya. Daud Berteh itu kan juga adalah tokoh yang didatangi oleh Soekarno waktu itu untuk kemudian diajak bergabung dengan NKRI untuk kemudian diberikan otonomi khusus menerapkan syariat Islam. Tetapi kan kemudian itu tidak terjadi.
Hingga kemudian akhirnya apa? Yang melakukan pemberontakan dan terjadilah yang kita lihat di dalam sejarah itu. Jadi termasuk kalau kemudian kita tarik ke Bima, jadi ada kelompok-kelompok yang kemudian ingin menerapkan syariat Islam, tetapi kalau saya melihatnya kedua itu, ya, meskipun ini syariat Islam yang nasional, ya, syariat nasional, ya, kemudian berjalan mengikuti alur sistem yang ada, ya. Dulu kita ada kelompok misalnya yang ikut di dalam pemilu, ya, ada sekelompok partai yang ikut dalam pemilu, kan tujuan awalnya dulu ingin mengembalikan 7 kata itu. Iya, Partai Masyumi gitu ya. Tapi karena kemudian mentok di sana, ya akhirnya juga menjadi melebur dengan apa yang ada hari ini. Kemudian kita kenal misalnya ada FPI, ya, yang sudah dibubarkan. Itu kan pengen bahwa Indonesia bersyariat. Itu sebenarnya bukan tuntutan yang aneh, bukan tuntutan yang radikal atau subversif, karena itu sebenarnya berbelajar dari sejarah panjang bangsa ini yang ingin menerapkan syariat Islam. Kemudian ada yang lebih dulu dibubarkan, itu dulu ada HTI, ya. Kalau HTI memang agak berbeda dia, karena tujuan dia ingin menerapkan syariat Islam bukan secara nasional tapi transnasional. Karena memang dalam pandangan HTI syariat Islam itu harus diterapkan di seluruh wilayah kaum muslimin dimanapun dia berada, melewati batas-batas nasionalisme. Karena dalam pandangan mereka, nasionalisme itu kan sebenarnya adalah alat yang dipakai oleh penjajah waktu itu sejak abad ke-17 untuk kemudian memecah kaum muslimin dengan sekat-sekat nasionalisme. Hingga kemudian kaum muslimin diadu dengan yang lainnya, kemudian dipasang orang-orang yang kemudian itu menjadi penjaga-penjaga penjajah waktu itu. Nah, inilah yang terjadi. Termasuk kalau kita melihat Indonesia, ya, kita melihat bahwa tokoh-tokoh yang kemudian menjadi penguasa sejak itu, ya, sejak BPK itu kan adalah tokoh-tokoh yang memang dididik di dalam politik etis Belanda. Politik etis Belanda itu adalah politik etis yang kemudian mendidik putra-putra terbaik bangsa itu menjadi nasionalisme sekuler tadi itu, yang sampai hari ini mereka tetap berkuasa, hingga kemudian kekuatan nasionalisme religius saja itu kemudian dihantam habis oleh mereka. Nah, termasuk yang ada di Bima, ya, termasuk ada yang di Bima. Nah, kalau kemudian kita perhatikan, memang ya ini dinamisasi kelompok ini macam-macam, ya. Ada yang kemudian dulu ingin melakukan syariat Islam, kemudian berubah mereka. Ada yang tetap konsisten, tapi kemudian karena wadahnya dibubarkan, akhirnya menjadi clandestine istilahnya. Dia berada di bawah tanah. Tetapi upaya gerakannya tetap masih ada untuk tidak memunculkan diri, karena memang ini mungkin bagian dari strategi perjuangan mereka. Tapi kalau kemudian kita perhatikan selalu ada, gitu, ya. Jadi di dalam istilah para wartawan, ya. Jadi Bima ini kan menjadi daerah persemaian. Jadi selalu ada menjadi daerah persemaian yang kemudian kita selalu sangat heboh kalau untuk urusan-urusan terorisme yang kadang-kadang itu dikaitkan dengan upaya pendirian negara Islam. Gitu. Ya. Tetapi memang inilah faktanya yang kalau kemudian kita perhatikan selalu ada kelompok itu, ya, termasuk di Bima. Apakah kemudian dia tampil di atas atau kemudian tampil di bawah permukaan? Karena saya meyakini begini, ya, termasuk itu yang ada di Bima. Meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu, ya. Wala yazaluna min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Jadi akan selalu ada kelompok itu yang Allah akan menangkan itu di atas kebenaran itu. Ya, tidak akan bisa menyakiti orang-orang yang menyakiti mereka hingga datang keputusan Allah atas mereka. Nah, jadi ini mungkin
sedikit menjawab ya. Kalau kemudian dipersempit skupnya pada Bima, saya pikir masih ada orang-orang yang konsisten dengan. Tetapi karena memang kondisi politik tidak memungkinkan, ya ada yang tadi itu saya sampaikan, ada yang memilih untuk tiarap dalam bahasa. Bang Najim boleh nambahin nggak? Ustadz, terima kasih banyak atas apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Al-Ayyubi. Jadi dari apa yang disampaikan oleh beliau, jelas bahwa tetap ada gerakan-gerakan yang ingin menerapkan syariat Islam, terutama di Bima juga tetap ada. Dan sebagaimana disampaikan oleh beliau, penerapan syariat Islam itu terbagi menjadi dua jalur gitu. Arus yang pertama itu adalah penerapan syariat Islam secara dalam lingkup nasional dan transnasional. Dan itu akan selalu ada gitu. Dan insya Allah di Bima juga akan terus ada upaya-upaya penegakan syariat Islam itu. Ya, baik, kembali kepada pertanyaan kedua tadi yang disampaikan kepada Bapak Alan Malingi berkaitan dengan probabilitas atau opportunity atau kesempatan Kesultanan Bima dalam mengupayakan kembali daerah istimewa, pembentukan daerah istimewa. Kira-kira bagaimana menurut pandangan Bapak Alan Malingi? Apakah peluang itu masih tetap ada? Ya, kami persilakan kepada Bapak untuk menjawabnya. Ya, mohon maaf Pak, mungkin audionya juga dinyalakan terlebih dahulu. Ya, siap. Terima kasih. Halo, bisa didengar? Iya, terdengar Pak. Oh ya, oke, baik. Ini pertanyaan dari Faisal ini cukup menantang ya. Di tengah kita sudah sedemikian rupa gabung dengan NKRI dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang sebenarnya sangat tidak mungkin ya. PPS saja sulit ini, Provinsi Pulau Sumbawa aja sulit, apalagi mengembalikan kata istimewa dari Bima ini ya. Tapi kita kembali begini, kita flashback aja. Dalam analisa saya, kenapa Sultan Muhammad Salahuddin ini cukup berat ya, melepaskan kekuasaan 311 tahun dengan dinasti dan keturunannya. Hanya satu sebenarnya yang disematkan adalah keistimewaan Bima. Keistimewaannya apa? Bahwa Bima ini adalah sebuah daerah kesultanan yang menjalankan hukum Islam dengan hukum adat itu secara seimbang. Jadi tidak utuh pelaksanaan hukum Islamnya. Jadi masih ada hukum adat yang relevan dengan masa atau dengan hukum Islam, maka dilaksanakan pada waktu itu. Nah, keistimewaan itulah yang diinginkan, di mana sesuai dengan lambang ini, Garuda berkepala dua, kesetaraan antara hukum adat dengan hukum Islam. Nah, dalam konteks hari ini, sesuai pertanyaan tadi, masih bisakah gitu? Dalam konteks lokalitas sebenarnya hal ini sangat memungkinkan karena kita memiliki majelis adat Sara dan Ambojo yang merupakan wadah untuk mengembalikan khasanah tadi, mengembalikan marwah sejarah, mengembalikan marwah kebudayaan itu, sehingga kita bisa membuka lembaga-lembaga adat yang ada di desa, menggali kembali nilai-nilai lama, menggali kembali nilai-nilai Islam yang ada, sehingga Bima bisa istimewa dengan aturan. Sekarang sudah ada tentang lembaga adat, kemudian aturan tentang bagaimana sistem hukum adat yang dilaksanakan di desa-desa sekarang ini. Beberapa desa itu sudah memang menjalankan hukum adat yang juga tidak bertentangan dengan penerapan syariat Islam di Bima. Nah, sekarang ini lembaga-lembaga di nasional juga sudah banyak, FKN, FSKN, ya, Festival Keraton Nusantara itu adalah wadah di mana berkumpulnya kerajaan-kerajaan di Nusantara membahas untuk melestarikan, mengembalikan marwah masa lalunya mereka dalam bingkai NKRI. Dan memang pada saat ini untuk proses ke depan tentu di Bima ini perlu kesepakatan bersama antara kita untuk mengembalikan itu tadi. Karena memang sesuatu yang sangat berat memang bagi Sultan Muhammad Salahuddin kala itu untuk melepas kekuasaan dan perangkat-perangkat kerajaan pada masa itu. Bayangkan saja sekarang dari Badan Hukum Sara Kesultanan Bima dulu
berubah menjadi yayasan Islam sekarang, hanya mengurus tanah dan juga sekolah-sekolah yang pernah dibangun pada masa itu. Ada ratusan sekolah yang dibangun pada masa kejayaan Kesultanan Bima, itu sekolah-sekolah kitab, sekolah Islam yang dibangun oleh Sultan Muhammad Salahuddin dengan tanah jaminan yang cukup besar bagi para guru ngaji, para ulama pada saat itu. Sehingga memang itulah yang menjadi tolak pemikiran kenapa Sultan tetap ingin meskipun bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi tolong hukum adat kami, hukum Islam yang pernah diterapkan itu dijalankan kembali. Tapi pada kenyataannya perangkat aturan land and form menghapus tanah adat itu. Kemudian undang-undang tentang pendirian Departemen Agama, kemudian Pengadilan Agama menggantikan Badan Hukum Syara tadi. Padahal itu perannya sama sebenarnya. Mungkin ini yang diinginkan itu. Sehingga setelah Sultan Muhammad Salahuddin wafat, halaman istana ini aja dikapling-kapling. Sampai saat ini kan hanya kecil sekali sebenarnya luas areal Istana Bima ini dengan berbagai perangkatnya, dengan berbagai bangunan dan fungsinya di masa lalu dalam rangka menjalankan dua hak, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Itu. Baik, siap Bapak Alan Malingi. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau adalah, jadi sebenarnya masih ada kemungkinan untuk mengembalikan daerah istimewa itu Bapak ya, karena masih adanya majelis adat. Mau menambahin dong Jim, boleh nggak? Terkait dengan itu mungkin kami berikan dulu kesempatan kepada penanya ya, para penanya di chattingan dulu terlebih dahulu. Suaranya itu Bang Nazim, suaranya di unmute tuh. Oh iya. Baik, kepada Bapak Alan Malingi tadi mungkin jawaban dari Bapak Alan Malingi adalah bahwa masih ada itu peluang untuk mengembalikan daerah istimewa itu karena adanya majelis adat, masih adanya majelis adat tersebut. Seperti itu. Baik, sekarang kita kembali ke pertanyaan yang ada di chattingan. Ada banyak sekali sekarang. Sekarang mungkin pertanyaan pertama yang akan saya bacakan dari Londevam Ibnu. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, momentum kesultanan sebagai sebuah kerajaan dan penguasa Bima dulu pernah memerintah Bima dan sekitarnya dengan Islam. Kira-kira di saat sekarang bagaimana upaya dari pihak kerajaan yang sekarang yang masih tersisa untuk membalikan peran-peran kesultanan mungkin ya, kesultanan untuk menerapkan Islam seperti dulu, yang sekarang kalau kita lihat sudah memudar. Mohon penjelasannya kepada Bapak Alan Malingi. Ya, mungkin ini pertanyaan ditujukan kepada Bapak Alan Malingi. Pertanyaan adalah, peran Kesultanan Bima sekarang untuk mengembalikan kepada undang-undang dasar sebelumnya, mungkin seperti itu. Ya, kami persilakan kepada Bapak Alan Malingi. Apakah sekarang Kesultanan Bima masih ada kesempatan ataupun keinginan untuk menuju ke arah sana gitu? Untuk mohon audionya Pak ya. Iya. Ya, baik. Ini pertanyaan yang menarik dan menantang lagi sebenarnya. Iya. Ada Kesultanan Bima, ada Majelis Adat Sara dan Ambojo. Tetapi adakah upayanya gitu? Ya sebenarnya saya bukan bagian dari itu ya, dari kesultanan yang ada sekarang ini atau Majelis Adat. Tapi saya sendiri mengusulkan untuk tadi bagaimana upaya kita untuk mengembalikan nilai-nilai yang ada dulu, menerapkannya, kemudian terutama hukum adat. Ya. Maka tahun ini di Museum Simbojo sebenarnya kalau tidak COVID itu kita sudah berencanakan semacam Dohosara. Dohosara itu adalah musyawarah kebudayaan, di mana di dalam membahas apa yang kita bahas ini juga untuk merevitalisasi nilai-nilai yang pernah ada itu, untuk mengembalikan Bima sebagai serambi Mekah kedua. Hamka kan mengatakan serambi Mekah kedua setelah Aceh. Itu karena dulu memang kita memiliki satu perangkat di mana di Kesultanan Bima itu ada 3 lembaga dulu. Lembaga Sara Tua, legislatifnya, Sara pemerintahan, kemudian ada Sara hukum. Di sini menjalankan hukum Islam. Sara Tua tadi menjalankan hukum adat.
Jadi inilah yang kita ingin kembalikan sekarang ini melalui Majelis Adat dan Yayasan Kesultanan Bima, karena kita juga udah melantik JNTK-nya kan, Raja Mudanya atau Putra Mahkota. Nah, diharapkanlah ini untuk menjadi figur, untuk menjadi wadah bagaimana mengembalikan itu tadi. Perjalanan hukum adat dan hukum Islam diselaraskan dengan apa yang ingin kita laksanakan seperti merevitalisasi kegiatan-kegiatan ataupun nilai-nilai kearifan lokal yang pernah ada melalui Lembaga Kesultanan Bima dulu. Itu. Baik Pak, terima kasih banyak atas pertanyaannya, atas jawabannya. Sekarang kita akan menuju ke pertanyaan lainnya. Ini ada pertanyaan dari Sri Wiyanti. Apakah ada kesepakatan politik antara Sultan Bima dengan Presiden Republik Indonesia dengan kesediaan Kesultanan Bima untuk kembali bergabung menjadi bagian dari NKRI setelah sebelumnya bergabung menjadi bagian dari NIT atau Negara Indonesia Timur terkait status istimewa Kesultanan Bima yang sebelumnya secara tegas disampaikan oleh Sultan Bima pada dukungan awal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Oh ya, jadi pertanyaannya adalah kesepakatan politik apa yang terjadi antara Sultan Bima dengan Presiden Republik Indonesia sehingga Sultan Bima itu bersedia bergabung menjadi bagian dari NKRI. Apakah ada kesepakatan politiknya gitu Pak? Ya, baik silakan Pak. Saya jelaskan kronologisnya bahwa Bung Karno itu 2 kali loh berkunjung ke Bima, menginap di Asimboja ini sampai sekarang kan ada kamar khusus. Ya, ruangan khusus Bung Karno. Yang pertama ketika beliau selesai masa pembuangannya di ND, karena Bung Karno itu dibuang ke ND itu dari tahun 1934 sampai 1939, ada sekitar 4 tahun beliau dibuang ke ND. Nah di ND itu beliau justru banyak berinteraksi dengan orang-orang Bima di sana. Sampai dalam surat Bung Karno ke T.A. Hasan di Bandung itu, beliau menyatakan bahwa baru di ND inilah saya merasakan sebagai Islam yang sebenarnya. Sebelumnya hanya Islam-Islam saja, tetapi ketika di ND saya mendapatkan pelajaran yang berharga bahwa saya dapat menjalankan Islam itu secara kafah. Itu pengakuan Bung Karno. Di dalam buku Bung Karno Merajut Perjalanan ke ND, ditulis oleh Pak Dr. Andus Anwar, itu orang Bima. Nah, dari pembuangan ND itu tahun 39, beliau mampir ke Istana Bima, bertemu dengan Sultan Muhammad Salahuddin. Tentunya pada masa-masa itu sudah ada kesepakatan, sudah ada pembicaraan mungkin menuju ke Indonesia merdeka. Dan tentunya itu kan tahun 39 ya, sekitar 6 tahun sebelum Indonesia merdeka. Lalu 5 tahun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1950, Bung Karno melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Bima dan menginap lagi di Istana Bima. Tentunya dalam perjalanan itu beliau berdua memiliki sebuah komitmen atau kesepakatan sehingga ketika proklamasi kemerdekaan pun Sultan Muhammad Salahuddin meskipun memerlukan pertimbangan akhirnya juga mengeluarkan maklumat untuk berdiri di belakang Republik Indonesia. Kemudian pada pidato penyambutannya beliau mengatakan bahwa kerinduan terhadap Bung Karno dan Bung Hatta itu cukup besar bagi rakyat Bima, dan sejak itulah Sultan Muhammad Salahuddin memberikan keyakinan kepada rakyat tentang arti kemerdekaan, arti proklamasi yang harus terus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Tentunya dalam 2 kali kunjungan itu ada kesepakatan, ada perjanjian, ada pembicaraan lah gitu dari Bung Karno maupun Sultan Muhammad Salahuddin. Baik, terima kasih banyak atas jawaban dari Bapak Alan Malingi. Jadi kesepakatan politik itu ada gitu. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan adakan tema baru mungkin nanti ya untuk edisi KGS selanjutnya. Sepertinya akan mantap ini.
Ya, kita langsung saja mungkin ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Raihal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihal dari Kota Bima. Saya bertanya kepada Bapak Alan Malingi. Saya pernah membaca literatur tentang sejarah Kesultanan Bima bahwa Kesultanan berlangsung sekitar 3 abad, abad 16 sampai 19, sehingga budaya Bima sangat terpengaruh dengan nuansa Islam dalam interaksi antara laki dan perempuan, budaya pernikahan, juga nilai-nilai dan falsafah kehidupannya. Namun pasca Indonesia merdeka, kita ketahui bahwa di Indonesia secara umum, termasuk di Bima, budaya berkerudung itu sempat hilang sama sekali. Di sekolah-sekolah negeri dan instansi milik pemerintah jarang ditemui wanita berkerudung, bahkan syarat untuk foto KTP, ijazah, dan lain-lain dulu itu harus kelihatan telinga, dengan kata lain lepas kerudung. Baru kemudian otonomi daerah dan mantan wali kota dahulu membuat kembali peraturan wajib berkerudung. Pertanyaan saya, Pak, mengapa pasca Indonesia merdeka dan Kesultanan Bima bergabung dengan NKRI, budaya keislaman luntur dengan begitu cepat? Terima kasih. Ya, ditujukan kepada Bapak Alan Malingi. Silakan, Bapak. Ya, baik. Laku sekali saya malam ini ya. Pertanyaannya dengan sejarah Ya, Pak. cukup menarik. Tentu berbicara tentang sejarah. Karena berbicara tentang sejarah Bima ini juga berbicara tentang perjalanan sejarah Bima sampai ke kaca nasional bahkan internasional. Ada sultan lah yang dibuang ke Sri Lanka, ada sultan keempat juga yang di penjara di Batavia, Sultan Jamaluddin. Nah, kembali ke tadi, kenapa hilang? Karena memang apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz tadi, regulasi-regulasi setelah Indonesia merdeka itu kan masih sudah mengikuti sebenarnya secara kita secara sudah merdeka, tapi kita aturan-aturan Belanda kan masih dipakai kan. Setelah Indonesia merdeka, banyak sekali perangkat aturan yang memang sangat kalau bisa dikatakan tidak memperhatikan warisan-warisan nilai yang terdahulu. Karena produk-produk hukum itu sering diwariskan kembali oleh pemerintah Indonesia dari pemerintah Hindia Belanda. Kemudian itu juga berpengaruh pada berbagai regulasi. Kemudian jangankan masalah pakaian, hilangnya tradisi hijriah juga itu di Bima itu setelah NKRI, setelah Bima bergabung dengan NKRI. Dulu kan kita lihat dalam naskah-naskah naskah-naskah kuno Bima ini kan tertulis dengan angka hijriah, hijratun Nabi, hijriah semua dia. Lalu setelah NKRI, kalender yang ada adalah kalender Masehi. Sehingga dari situ hilanglah tradisi hijriah. Nah, hilangnya tradisi hijriah ini sama dengan hilangnya nilai-nilai yang tadi ada pada zaman Kesultanan yang berlangsung sejak 3 abad itu, abad 16, 17 sampai abad 20, malah 4 abad lamanya itu hilang karena memang kita disuguhkan dengan peraturan baru yang mengabaikan nilai-nilai Islam yang sudah tertanam jauh sebelumnya. Nah, syukur alhamdulillah pada era-era Bima, pada zaman Bupati Haji Jainul Arifin tahun 2000 ya, 2005 itu berjilbab. Kemudian Kota Bima juga begitu, dan juga sekarang marak dengan pengenaan busana rimpu, parade rimpu, pawai rimpu dan lain-lain. Alhamdulillah kita mengalami perubahan berkaitan dengan masalah-masalah berbusana itu sendiri sekarang ini. Nah, inilah yang perlu kita pertahankan semuanya dalam rangka kita merevitalisasi dan mengembalikan nilai-nilai yang dulu pernah ada di Tanah Bima ini. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bapak Alan Malingi. Jadi tetap ada aja upaya revitalisasi dari pemerintah sekarang sebenarnya untuk kembali kepada undang-undang sebelumnya seperti itu. Ya. Ya. Baik, sekarang ada pertanyaan dari Ali Syahrial. Seperti ini pertanyaan ditujukan kepada Ustadz Ayub ya. Adakah hubungan antara Turki Utsmani dengan Kesultanan Bima baik secara langsung maupun secara tidak langsung? Ya. Sekarang kami berikan kesempatan kepada Bapak Ustadz Ayub untuk menjawab pertanyaan ini. Kami persilakan, Ustadz. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya melihatnya tidak ada hubungan secara langsung ya. Tapi kalau secara tidak langsung bisa saja itu terjadi. Ya. Konon ini pakaian perang Kesultanan
Bima ya, pasukan Kesultanan Bima itu kan mirip pakaian pasukan Janissarinya Turki. Apakah itu kemudian terpengaruh atau tidak? Ini perlu dilakukan penelitian ya, atau analisa sejarah terkait dengan itu. Tetapi kalau kemudian hubungan secara tidak langsung, saya pikir hampir semua kesultanan yang ada di Nusantara ini punya hubungan secara tidak langsung. Dan ingat bahwa kesultanan yang punya hubungan secara langsung dengan Turki Utsmani itu, dan itu ada bukti-bukti sejarah ya, baik bukti-bukti surat yang kemudian tersimpan di Istana Topkapi, atau kemudian bukti-bukti fisik ya, berupa peninggalan cenderamata, kemudian ada pusara, ya, makam-makam para perwira Turki yang kemudian dikirim dari Turki ke Aceh itu masih ada di Aceh. Jadi kesultanan yang kemudian punya hubungan secara langsung dengan Turki itu hanyalah Kesultanan Aceh. Ya pada tahun 1500-an, ya abad 15-an itu ketika Sultan Alauddin Riayat Shah kemudian mengirimkan surat kepada Sultan Sulaiman I ya, atau disebut dengan Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu, untuk kemudian mengirimkan pasukannya untuk menghalau pasukan Portugis yang kemudian menghalangi para jamaah haji yang melintas di Samudra India itu ya, ketika mau pergi ibadah haji itu. Dan kemudian Sultan Sulaiman I itu kemudian mengirimkan Laksamana Kartoglu Hazareis ya, untuk kemudian membantu para jamaah haji yang melewati para perompak-perompak dari Perancis itu. Nah ini yang kemudian tercatat, dan itu ada bukti surat menyuratnya antara Sultan Alauddin Riayat Shah dengan Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu masih tersimpan rapi di Istana Topkapi di Turki. Nah, dan kita tahu bahwa Kesultanan Aceh itu yang kemudian menjadi pelopor penyebaran syariat Islam dan penyebaran Islam di seluruh Nusantara, ya kan? Karena memang menurut teori masuknya Islam pertama itu kan memang ada beberapa teori ya, tetapi yang paling sering dikutip itu adalah teori tentang masuknya Islam itu dari Aceh, yang di Perlak itu ya, yang kemudian ada satu wilayah tempat yang kemudian kita kenal namanya Bandar Khalifah. Itu konon adalah bandar pertama yang kemudian dipakai berlabuh para pasukan-pasukan yang dikirim oleh Muawiyah ketika itu. Ada di daerah namanya di Perlak ya, di Aceh Timur itu Bandar Khalifah. Nah, setelah dari situlah kemudian ada upaya ekspedisi untuk menyebarkan Islam itu ke seluruh wilayah ya, termasuk ke wilayah-wilayah di Nusantara ini ya. Dari sanalah kemudian jalur penyebaran syariat Islam. Nah, apakah kemudian ini dianggap sebagai hubungan secara tidak langsung? Saya pikir iya. Karena dalam beberapa literasi sejarah itu kita bisa lihat bahwa utusan Wali Songo itu memang di generasi awal itu memang dikirim oleh khalifah, ya, generasi awal. Hingga kemudian mereka mendirikan pesantren, kemudian mereka punya murid-murid dari kalangan pribumi yang kemudian menjadi penerus dari Wali Songo itu, kita bisa akui bahwa itu hubungan yang diinisiasi oleh khalifah dan kemudian kan menyebar. Termasuk kemudian di Bima itu kan lewat, kalau tidak salah mungkin bisa dikoreksi ke Pak Alan Malingin nanti ya. Itu kan dari jalur Bugis ya, dari Makassar, ulama-ulama yang kemudian dari Makassar, atau juga kemudian dari Padang ya, kemudian kita kenal ada Tengku Datuk di Banta yang dihormati begitu di Kesultanan Bima sebagai utusan ulama utusan dari Padang. Mau nanti kalau salah dikoreksi Pak Alan Malik. Artinya memang hubungan secara tidak langsung itu ada. Tapi kalau hubungan langsung seperti hanya kerajaan atau Kesultanan Aceh, saya pikir tidak ada ya fakta sejarah itu. Ini mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ali Sahdial tadi. Ya, Ustaz, terima kasih banyak atas jawabannya. Saya bisa tambah sedikit? Ya, boleh Pak. Ya, memang kebetulan pertanyaan dari Pak Ali Syarial ternyata juga ditujukan kepada Pak Alan Malingin juga. Ya, silakan Pak. Ya, oke. Ya. Jadi
benar kata Pak Ustadz tadi bahwa tidak ada hubungan langsung karena sejauh ini kita belum menggali dokumen-dokumen di Museum Samparaja terkait catatan hubungan antara Kerajaan Bima dengan Turki Utsmani, korespondensi dan lain-lain. Sultan yang sangat rajin korespondensi di Bima ini adalah Sultan Abdul Hamid. Muhammad Shah Jilullah fil Alam, itu abad 19 ya. Ya abad 18 sampai abad 19 beliau. Janissary itu ada di pasukan Janajara. Janajara kalau pasukan berkuda Kerajaan Bima itu Janissary itu. Kemudian pakaian pengantin untuk rakyat itu kalenae istilahnya itu ada topi Turki dia pakai. Untuk Kesultanan Bima itu kan ada 3 tingkatan pakaian adat pengantin Bima itu, ada siga, ada pengantin bula, ada kalenae. Jadi kalenae ini yang laki itu pakai topi Turki. Kemudian saya juga menganalisis ada Garuda berkepala 2 ini juga mengambil dari lambang-lambang luar seperti Turki Utsmani, tapi memiliki filosofi yang berbeda, di mana penerapan hukum Islam dan hukum adat dilaksanakan secara seimbang. Yang ketiga juga saya melihat ada 9 Sultan Bima ini yang bergelar syah semua ini. Yang pertama Sultan ketiga Abu Bakar Ali Shah, kemudian Sultan keempat Jamaluddin Inayat Shah, Sultan kelima Hasanuddin Muhammad Shah, Sultan keenam Alauddin Muhammad Shah. Kemudian yang ketujuh setelah itu ada Komala Shah, perempuan yang dibuang ke Sri Lanka. Kemudian ada Sultan Abdul Hamid Abdul Qadim Muhammad Shah, kemudian Abdul Hamid Muhammad Shah, Ismail Muhammad Shah. Dari 9 sultan ini ada 2 sultan yang juga diberi gelar Jilullah fil Alam, bayangan Tuhan di alam. Nah, kemudian tadi juga menyambung Pak Ustadz berkaitan dengan teori masuk Islam di Nusantara. Kemudian di BME ini saya mendeteksi ada sekitar 4 teori masuknya Islam di Bima itu. Misi pertama adalah Demak melalui Sunan Prapen, itu tertera dalam Babat Tanah Lombok juga bahwa Islamisasi di Tanah Bima itu dilakukan oleh Sunan Prapen, putra Sunan Gudi yang pernah mendudukan Bima dan Sumbawa. Itu angka tahunnya 1540. Ya, kemudian yang kedua Ternate Tidore saat itu. Ternate Tidore, catatan dari Ternate menyatakan bahwa para pedagang dari Ternate dan para mubalik telah berdagang ke Bima. Kemudian pedagang Bima juga telah berdagang ke Ternate. Pada saat itu kan ada 3 imperium yang memperjuangkan Islamisasi di wilayah itu yang disebut dengan Al-Maru Lokatul Molukiah, yaitu Demak, Aceh, Ternate waktu itu. Lalu pada etape ketiga masuklah seperti yang dikatakan Pak Ustadz tadi dari Padang, dari Sumatera. Di sini ada Langgar Kuno yang di Kampung Melayu Kota Bima ini berangkat tahun 1608. Artinya jauh sebelum istana resmi menjadi kesultanan. Kalau istana Bima, Raja Bima yang terakhir itu Sultan Abdul Qadir I itu menjadi Sultan Bima kan 1640. Artinya puluhan tahun sebelum Islam resmi menjadi agama negara Bima waktu itu sudah ada Langgar Kuno, komunitas Islam di wilayah pesisir, terutama di Langgar Kuno Melayu, di mana di pucuk dari Langgar Kuno itu adalah lambang kerbau. Kemudian di tangga masuk untuk naik tangga itu ada tulisan batu jahidu fi sabilillah bi amwalikum bi anfusikum. Berperanglah kamu di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu di situ. Nah, kemudian etape keempat adalah dari Goa itu tadi. Dengan misi tadi, misi Goa itu misi yang keempat dan menjadikan Bima menjadi negara kesultanan waktu itu. Dengan membawa Daturi Bandan dan Daturi Tiro. Itu sudah dikupas juga di Tempo itu. Perjalanan 3 datu dan 2 datu ada di Bima justru, yaitu Daturi Bandan dan Daturi Tiro. Kemudian setelah itu datu selanjutnya datang menjadi mubalik dan menjadi mufti di Kesultanan Bima pada periode awal berdirinya Kesultanan Bima. Itu tambahan dari saya terkait dengan
hubungan antara Turki Utsmani dengan Bima dan masuknya Islam di Bima. Sehingga di Bima ini juga banyak ada beberapa kampung, kampung Minangkabau. Seperti di Langgudu itu di Desa Rupe itu ada kampung Minangkabau. Ada makam Syekh Nurul Bubin juga yang di Lambu itu yang dari Minangkabau juga. Ya, itu terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas tambahan atau jawaban dari Bapak Alan Malingi. Jadi hubungan itu memang ada ya, meskipun secara tidak langsung gitu. Bisa dilihat dari topi, ternyata topi kesultanan juga topi pernikahan khususnya untuk pengantin pria ternyata juga terinspirasi dari topi Turki seperti itu. Lambang Garuda juga, kemudian pasukan Janissary juga, pasukan yang membawa kuda juga ternyata kostumnya juga kostum Turki. Sebenarnya ada hubungannya. Tinggal kita cari sejarahnya mungkin, peninggalan sejarah atau catatan sejarahnya untuk memperkuat bukti-bukti yang ada. Ya, baik sekarang Termut. oh iya, mohon maaf. Mohon maaf tadi, terima kasih banyak atas jawaban dari Bapak Alan Malingi. Jadi sebenarnya ada gitu. Ada hubungan walaupun secara tidak langsung gitu. Yaitu adanya hubungan dari topi Turki bisa kita lihat. Itu khususnya topi yang digunakan oleh pengantin pria. Kemudian lambang Garuda juga ada hubungannya dengan Turki. Lalu pasukan kostum dari pasukannya pembawa kuda itu juga ada hubungan dengan pasukan Janissary itu Turki. Jadi meskipun ada hubungan seperti itu, tapi tetap kita harus cari sejarah dan catatan sejarahnya, bukti-bukti otentiknya untuk memperkuat gitu, bukti-bukti yang ada seperti itu. Ya, karena pukul 10 sebentar lagi, ini sepertinya kita bacakan pertanyaan terakhir mungkin ya, dari Bang Salman Far. Bagaimanakah hubungan dan pengaruh pemikiran Bapak sekularisasi Turki Mustafa Kemal dengan pemimpin-pemimpin dunia Islam termasuk Soekarno, Gamal Abdel Nasser, dan lain sebagainya? Ya, mungkin ini ditujukan kepada Bapak Ustaz Muhammad Ayyubi, pertanyaan dari Bapak Salman. Ya, silakan Ustaz. Ya. Kalau saya melihat pola yang terjadi ya di wilayah-wilayah kesultanan yang kemudian menggabungkan kekuasaannya kepada NKRI itu, pola yang terjadi itu mirip seperti apa yang dilakukan oleh Mustafa Kemal di Turki. Ya, karena kita tahu background background Soekarno itu adalah orang yang begitu mengidolakan Mustafa Kemal ya. Jadi dia mengidolakan Mustafa Kemal. Jadi nanti bisa dilihat di beberapa catatan sejarah ya, bagaimana dia mengagumi Mustafa Kemal tadi dengan ide nasionalisme Turkinya tadi. Kemudian ini yang kemudian disebut dengan, kan ada tadi kelompok yang tadi saya sampaikan, ada istilah kelompok nasionalisme sekuler dan ada nasionalisme religius ya. Jadi Soekarno itu termasuk kelompok nasionalisme sekuler ya, yang kemudian dia ingin begitu tegas memisahkan antara agama itu dengan negara, memisahkan agama itu dari kehidupan secara tegas tadi. Maka kita bisa lihat di beberapa upaya yang dilakukan oleh Soekarno ya di negeri ini, termasuk juga apa yang dilakukan oleh pemimpin Muslim di beberapa wilayah negara Timur Tengah ya, yang terpengaruh dengan pola nasionalisme sekuler itu tadi, itu begitu rigid ya, memisahkan antara agama dari kehidupan. Agama ya agama, kemudian negara itu adalah negara. Jadi tidak boleh ada campur tangan sedikit pun antara negara itu dengan agama, agama dengan negara. Nah, kita bisa melihat tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Alan Malingi. Jadi justru kemudian setelah Kesultanan Bima itu bergabung dengan NKRI, justru kemudian syiar-syiar Islam yang sebelumnya itu kental itu menjadi hilang. Ya, karena memang akhirnya tereduksi
karena tidak mungkin adanya dua negara dalam satu negara, ya. Kemudian apa tadi, beberapa lembaga syara yang dibentuk di masa kesultanan itu hanya teralienasi dengan keberadaan beberapa lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara NKRI. Nah, ini yang menjadi dilematis, gitu loh, menjadi dilematis. Ya. Termasuk juga upaya-upaya untuk kemudian menegakkan syariat Islam itu kan dibabat habis oleh Soekarno, ya. Ya, justru kemudian di akhir-akhir pemerintahan Soekarno itu dia justru lebih condong dan lebih dekat kepada kalangan-kalangan sosialis, ya, kalangan-kalangan komunis yang kemudian dia dimanfaatkan untuk kemudian membredel tokoh-tokoh Islam. Bahkan kemudian tokoh sekelas Hamka pun akhirnya dipenjara tanpa ada kesalahan apapun. Nah, inilah fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri, ya, bahwa memang ada nasionalisme sekuler yang itu hari ini ingin kemudian memisahkan secara tegas agama itu dari kehidupan. Hanya agama itu memang boleh, tetapi hanya dalam ranah-ranah privat yang itu tidak ada hubungannya dan tidak punya pengaruh dengan negara itu. Ya. Nah, inilah yang kemudian harus kita pahami bahwa sampai hari ini pun yang terjadi seperti itu, ya. Karena kalau kita perhatikan pemegang kekuasaan hari ini pun sebenarnya masih seputar orang-orang nasionalis sekuler, ya, nasionalis sekuler yang memang agak anti, bukan agak anti dengan isu-isu agama tadi. Jadi oleh karena itu termasuk juga apa yang dilakukan oleh Soekarno, ya. Jadi kalau kemudian kita perhatikan sepak terjang dia kan antara apa yang disampaikan itu dengan apa yang kemudian dijanjikan, dengan apa yang kemudian dilakukan itu kan tidak sama. Ya, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Alan Walingi untuk memberikan keistimewaan kepada Bima itu pun sampai hari ini kan tidak terwujud, ya. Dan itu yang sering kemudian menjadi dilema, ya. Jadi ada manuver-manuver kelompok sekuler untuk menihilkan atau kemudian memarginalkan ajaran-ajaran Islam itu. Dan ini kita rasakan. Saya pikir itu menjadi fakta, ya, bagi kita sejak awal mula kemerdekaan itu, bahkan mungkin sampai hari ini kita merasakan itu. Ya. Itu mungkin Pak Nazim. Baik. Tambahan dari Baik, Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Mungkin kami berikan langsung closing statement kepada Bapak Ustadz dulu, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Alan Walingi. Ya, kami persilakan Pak Ustadz untuk memberikan closing statement-nya. Cek, ya. Ya, sudah terdengar semuanya? Ya, ya, demikian tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Ayyubi. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ustadz terlebih dahulu, lalu kemudian dilanjutkan oleh Bapak Ruslan atau Bapak Alan Walingi untuk menyampaikan closing statement-nya. Seperti itu. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ustadz terlebih dahulu. Ya, ini mungkin jadi closing statement, ya, atau mungkin jadi PR kita bersama bahwa perjuangan bangsa ini sebenarnya belum final. Dan itu kemudian diakui oleh founding father kita, ya. Kiai Wahab Hasbullah itu termasuk founding father, ya. Meskipun yang dimunculkan dalam buku sejarah itu selalu adalah Soekarno. Ya, dia mengatakan apa? Kiai Wahab Hasbullah mengatakan bahwa kepemimpinan hari ini itu adalah kepemimpinan waliul amri daruri syauka. Jadi kepemimpinan darurat untuk sementara saja.
Jadi bukan final, jadi harus ada perjuangan lanjutan untuk kemudian apa yang kemudian dimaksud itu adalah Imamul A'zam tadi itu. Kepemimpinan agung yang dimaksud adalah khalifah itu. Karena memang keinginan umat Islam itu adalah bagaimana syariat Islam itu diterapkan di negara kita yang mayoritas itu. Jadi kalau kemudian ini menjadi waliul amri bitaurah tadi, waliul amri daruri bisauka tadi itu, ini harus kita lanjutkan perjuangan untuk kemudian memperjuangkan syariat Islam itu kembali diterapkan di negeri ini. Ya, sebagai umat mayoritas, saya pikir bukan sesuatu yang aneh jika ingin menerapkan syariat Islam itu. Nah, berkaitan dengan apakah syariat Islam itu bisa kompatibel dengan rakyat yang heterogen, saya pikir itu bisa saja, ya kan? Karena memang syariat Islam itu bukan dari orang per orang munculnya. Syariat Islam itu kan memang munculnya dari wahyu, pencipta alam semesta ini, pencipta manusia dan seluruh ras yang ada itu kan diciptakan oleh Allah SWT. Dan Allah itu tahu apa yang terbaik buat manusia, ya. Jadi bukan syariat Islam itu bukan hanya untuk orang Islam saja, syariat Islam itu bukan untuk orang Muslim saja, tapi juga untuk seluruh alam. Nah, ini saya pikir refleksi itu ada di dalam Al-Quran itu ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus Muhammad itu kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam itu Muslim, non-Muslim, bahkan seluruh hewan-hewan dan bebatuan itu akan dilindungi dengan syariat Islam. Itu mungkin sebagai closing statement saya, insya Allah. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih banyak Ustadz atas closing statement-nya. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Bapak Ruslan atau Bapak Alan Malingi untuk memberikan closing statement-nya. Kami persilakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ada 2 poin yang ingin saya jadikan sebagai closing statement. Yang pertama bahwa Kesultanan Bima memiliki peran yang besar bagi NKRI ini sejak awal-awal pembentukan Kesultanan Bima hingga abad ke-20, di mana kita menjemput gapura kemerdekaan, dan peran para sultan, para ulama, dan masyarakat Bima cukup besar memberikan andil bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, berkaitan dengan revitalisasi tadi, mari kita bersatu padu untuk menggali nilai-nilai luhur yang pernah ditorehkan oleh Kesultanan Bima, apakah itu nilai adat, budaya, dan Islam. Karena saya ditanyakan oleh mahasiswa, apa identitas orang Bima? Identitas orang Bima adalah Islam, yang rahmatan lil alamin. Itu, ya, terima kasih. Suatu forum yang cukup bagus pada malam hari ini. Tentunya kita berharap ada forum lain lagi untuk membahas topik yang lebih bagus lagi, di mana untuk melanjutkan ikhtiar kita menggali sejarah dan budaya, khususnya nilai-nilai Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh kedua pemateri kita. Closing statement-nya cukup amazing gitu ya. Karena Kesultanan Bima atau identitas dari masyarakat Bima adalah Islam. Demikian mungkin tema edisi kedua dari Komunitas Gemar Sejarah Bima. Insya Allah pada edisi-edisi berikutnya kami akan kembali mengadakan tema-tema yang cukup menarik dan tidak kalah menarik lagi. Tetap stay tune di Komunitas Gemar Sejarah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Ustaz Ayu dan ya, sama-sama Pak Alan Malingi. Lembo ade mena. Siap, Pak.